pakai handscoon bisa. Tapi kalau cuci tangan saja cukup enggak? Cukup. Cuci tangan berapa lama? 6. Jangan bilang 7 ya. 6. Oke, pemeriksaan fisik paru. Apa sih yang dimaksud dengan pemeriksaan paru? Apa coba? Siapa namanya? Anissa. Anissa siapa? Ini banyak kayaknya Anissa. Satu doang. Banyak kan? Biasanya double nih. Anissa? Cuma satu. Iya. Apa pemeriksaan paru? Pemeriksaan yang dilakukan untuk melihat adanya kelainan ataupun suara irama. Oke, yang di belakang nomor 2. Siapa namanya? Ya. Andini. Siapa? Andini. Andini. Pemeriksaan fisik paru itu apa? Pemeriksaan paru adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perawat untuk melakukan pengajian fisik pada pasien yang mengalami abnormalitas sistem pernafasan yang meliputi IPPA. Iya, lancar ya baca. Oke, ya kalau untuk yang pemeriksaan paru tadi benar ya, pemeriksaan fisik untuk melihat, untuk mengetahui abnormal atau normal nggak sih, apa aja, irama, terus apa lagi tadi, bentuknya, apa, frekuensi, ya kayak gitu. Nah, pemeriksaannya itu urutannya apa? Palpasi, perkusi, auskultasi. Perkusi dulu atau palpasi dulu? Palpasi. Berarti singkatnya apa? IPA, apa IPPA? IPA, Perkusi dulu atau palpasi dulu? palpasi, Gimana nih? IPPA, IPPA berarti perkusi dulu baru palpasi. Perkusi itu pakai A apa E? Palpasi pakai E apa A? Jadi nah, ingat ya, beda. Soalnya kalau kita pakai pemeriksaan bagian abdomen itu auskultasinya di depan apa di belakang? Depan. Iya, P, pa. Ya, bingung. Ini kuncinya. Jadi kalau pemeriksaan paru itu inspeksi dulu, dilihat apa sih yang dilihat? Bentuknya, apalagi bentuknya apa, kenapa kok dilihat simetris atau tidak. Simetris atau tidak. Terus bentuknya ada yang kayak gimana? Ke depan itu apa sebutannya? Apa di buku ada? Apa? Ada barrel chest, pigeon cheese, itu kayak burung ya, di depan moncong gitu. Nah, kita harus lihat mau nggak sih, simetris enggak, itu ya, dilihat, inspeksi. Oh, ini simetris. Oh, ini bentuknya seperti apa, kayak gitu. Selain kesimetrisan, apalagi? Warna kulit, terus? Ya, ada luka atau enggak, ada liserasi atau enggak, ya, luka atau tidak, ada benjolan atau enggak, kan kita lihat, inspeksi, dilihat aja dulu, nggak usah pegang-pegang, dilihat aja dulu. Oh, kayak gini, oh gini, cukup dilihat. Oke, habis inspeksi apa? Oke, bisa juga dilihat dulu nafasnya, kembang kepisnya, kan kita melihat inspeksi. Kembang kepisnya bagaimana, pengembangan parunya seperti apa ya, dihitung berapa, kayak normalnya berapa, pas orang dewasa 16 sampai 20. Oke, terus ada lagi nggak yang diinspeksi? Ya tadi ritmenya, kan kembang kepisnya berapa kalinya ya, pengembangan dadanya, apakah dia reguler atau dia malah pertama cepat terus habis itu dia pelan gitu ya. Ada lagi? Apa lagi?
Yang dilihat sudah semua ya? Itu yang dilihat. Habis itu selain kita inspeksi dilihat, habis itu apa? Palpasi. Palpasinya bagaimana? Oke, iya. Gimana caranya? Pasiennya disuruh apa? Duduk. Apa duduk? Nentang-nentang kepiye? Loh, kan bagian depan, belakangnya ya. Nanti disamakan dengan yang bagian depan. Pasiennya disuruh duduk. Terus kita tempelkan telapak tangannya. Terus suruh pasien apa? Tujuh. Kan ada getarannya, vibrasinya juga terasa. Atau bahasa Jawa, pitu, bahasa Jawa. Bisa juga. 7. Oke, ada lagi kalau palpasi? Gitu ya, itu kalau palpasi. Karena kita mau lihat nih getarannya. Apakah sama? Nanti kita bandingkan sama pasiennya juga disuruh gitu. Pasiennya suruh nafas, inspirasi, ekspirasi. Gitu ya. Terus untuk yang ketiga, perkusi. Apa sih yang diperkusi? Batas paru. Apa aja yang diperkusi? Bagian mana? Dapat berapa titik? 9, 8, 10. Berapa? Berapa? Oke. Sebenarnya ada beberapa sumber juga ada ya yang di antara ICS. Ya. Asalkan bukan di bagian tulang apa? Scapula ya. Ya. Jadi bagian hiperkusi. Suaranya apa? Kalau normal? Sonor. Kalau timpani atau hipersonar itu apa? Bagian apa? Perung kosong. Apa ayo? Hipersonar atau timpani itu suara apa? Yang gimana suaranya? Iya. Terus ada suaranya yang lain apa? Redup itu bagian apa? Apa? Iya. Referensi yang dibaca yang diresum apa? Enggak ada. Apa? Kalau redup itu suara apa? Suaranya lebih padat gitu ya. Iya. Jadi kita harus dengerin sonor. Duk. Biasanya kalian kalau perkusi jari yang mana? Jari yang mana gitu ya. Disesuaikan titiknya. Atau biasanya itu di antar ICS. ICS 1, ICS 2. Jadi kita lihat. Oh, ini suara parunya sonor atau oke ya. Oke. Selain perkusi, auskultasi. Oke, auskultasi itu ada berapa titik? 10. Di mana saja? Sama ya, sama kayak di perkusi itu. Jadi kita lihat lambang parunya. Pasien itu saat di auskultasi harus inspirasi, tarik nafas. Pak, nafas Pak, tarik nafas. Buang pelan-pelan, lewat mulut, ya. Nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Kita sambil mendengarkan. Minta pasien juga posisinya duduk enaknya. Karena kita juga bisa mengauskultasi bagian belakang. Karena kita tahu apakah ini ada penumpukan cairan, ada penumpukan sekret, atau suaranya itu apa kalau di auskultasi normalnya? Vesikuler apa vesikuler? Vesikuler. Jadi ada auskultasi. Oke, vesikuler ya, bersih. Harusnya bersih. Gak ada suara bruk. Gak ada suara yang kayak numpuk cairan gitu, gak ada. Jadi kalau misalnya orang batuk,
kita pemeriksaan paru, kita auskultasi, itu biasanya ada suaranya beda, nggak bersih. Ya lebih kayak ada yang krek 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 gitu, ada yang numpuk di situ. Atau di bagian sisi mana. Makanya kalau orang yang batuk, kita auskultasi paru, kita ingin mengetahui di mana sih penumpukan sekretnya, penumpukan lendirnya, gitu. Nah nanti bisa kita lakukan fisioterapi dada, ya, gitu. Jadi biar tahu lapang paru yang mana yang tidak vesikuler. Itu jelas ya. Oke, itu ada lagi. Ekskultasi ya cuma itu yo. Karena paru gampang sih. Yang penting kalian ingat konsepnya kalau paru IPA-PA. Jangan kebalik. IPA, IPA. Yang IPA-PA. Inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Soalnya nanti akan beda lagi kalau di abdomen. Jadi kuncinya itu IPA-PA. Sudah jelas, sudah lah orang udah pernah di materi sebelumnya. Oke, kalau kayak gitu saya langsung mencoba praktekin aja ya. Ketemu pasien kita harus siapin alat. Jangan nyiapin alat itu saat udah ketemu pasien. Udah ketemu pasien jadi bingung. Aduh, alatnya si Kiki renek. Aduh, nggak bawa stetoskop. Bentar ya Pak, saya balik lagi nanti. Jangan. Ya, jangan seperti itu. Ingat, sebelum ketemu pasien kita harus menyiapkan diri, menyiapkan alat. Saya yakin nggak sih buat ketemu pasien? Ya, siapkan diri dulu. Sama kalau mau ujian juga sama kayak gitu. Kalau ujian jangan misalnya kompre nih ujiannya. Duh, kan harus nyiapin alat sendiri. Kalau kompre gitu toh. Nah, nyiapin alat sendiri. Udah ketemu pasien, udah berinteraksi, udah tanya namanya siapa. Alatnya kayak ini. Balik mana? Saya ya Pak, enggak ada kayak gitu. Ya. Sebelum kalian bertemu pasien, siapkan alat. Apa saja sih yang dibutuhkan? Oke, saya butuh stetoskop untuk pemeriksaan paru. Karena nanti saya mau melakukan auskultasi. Oke, saya nggak tahu nih pasiennya ada resiko penyakit kulit dan lain sebagainya, kan kita nggak tahu ya. Bisa juga kita pakai handscoon. Tapi kenapa saya bilang tadi kalau nggak pakai handscoon nggak apa-apa kok, asalkan kalian cuci tangan 6 langkah. Benar-benar 6 langkah. Karena cuci tangan itu juga sudah mencakup untuk semua. Kalau pakai handscoon nggak cuci tangan sama saja. Itu tidak melawan kuman-kuman yang ada di tangan. Oh saya udah pakai handscoon kok Bu, walaupun nggak cuci tangan kan udah kelapis Bu. Ya bodo wae orang cuci tangan kok. Nah yang penting itu cuci tangan. Baca di WHO. Cuci tangan 6 langkah itu yang penting. Kalaupun dia tidak ada, kalau pakai handscoon itu setelah cuci tangan pakai handscoon kita lihat apakah kita akan terkontaminasi dengan cairan pasien, yang misalnya urin atau ada keringat atau misalnya ada luka gitu, ada darah. Nah itu kan terkontaminasi dengan cairan dari pasien, tubuh pasien. Oke, itu bisa untuk yang keduanya itu adalah protectnya pakai handscoon. Jadi kalau misalnya nggak ada handscoon nggak masalah. Ya, saya sudah menyiapkan alat, saya telah mempersiapkan diri saya. Yakin nih pasiennya yang itu udah baca rekam medis. Saya siap bertemu dengan pasien. Datang. Assalamualaikum Bapak. Ya, perkenalkan Bapak, saya perawat Lutfi yang berjaga di bangsal ini Bapak. Dari jam sekian sampai jam sekian. Oke, Bapak namanya siapa? Jangan kita tanya, Pak, ini benar dengan Bapak ini? Tentu, kita harusnya mengidentifikasi. Identitas pasien itu menanyakan nama, minimal 2 ya. Nama, tanggal lahir, ataupun nomor RM, atau alamat. Minimal 2. Minimal sekali itu dari PPNI minimal 2. Oke. Bapak namanya siapa Bapak? Oh, Bapak A. Oke. Umurnya berapa Bapak? Tanggal lahirnya berapa? Kalau udah pakai gelang, kita cek gelangnya. Saya cek dengan gelangnya bisa. Oke, sesuai. Sama. Kalau misalnya kita tanya, Bapak Adi, misalnya kayak gitu, belum tentu, dia iya aja, tapi kita nggak ngecek gelang, kita nggak konfirmasi, itu bisa jadi salah persepsi. Oke, sudah. Bapak namanya siapa Bapak? Tanggal lahirnya berapa?
akan melakukan pemeriksaan paru, di mana tujuannya saya ingin melihat apakah ada kelainan atau keabnormalan dari bagian paru Bapak dari luar ya Pak, secara dilihat nanti simetris atau tidak, terus pengembangannya bagus atau tidak, terus nanti frekuensi nafasnya atau berapa kali nafasnya normal atau tidak, dan nanti saya juga akan izin mengetuk ya Pak di bagian dada Bapak. Nanti untuk prosedurnya Bapak bisa membuka bajunya sebagian bagian atas untuk saya periksa terlebih dahulu, dan nanti akan saya dengarkan suara dari paru. Oke. Waktunya sekitar 5-10 menit saja Bapak, tidak lama. Tempatnya di sini saja. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya izin tutup tirai. Privacy pasien, ya. Jangan lupa ini banyak banget walaupun nggak ada di checklist privacy, oke? Itu kalaupun kalian ujian misalnya nggak ada tirainya, banyak tirainya, ucapin aja. Privacy pasien ditutup. Kan kalau di rumah sakit begitu ya. Privacy, habis itu cuci tangan. Berapa langkah? 6 langkah. Oke, cuci tangan. Ya. Pakai handscoon boleh, enggak boleh, ya. Nggak usah aja deh. Kan boleh. Cek Bapak, ini posisinya sambil duduk bisa. Nah, kalau misalnya Bapaknya bisa duduk, oh bisa Mbak. Bapaknya duduk. Oke, saya izin buka ya Pak. Terus dibuka bajunya. Ini aja ya. Nanti yang cowok ya. Bisa kan ya jadi perubahan bis. Jadi Bapak, ini saya lihat untuk dinding dadanya simetris, tidak ada terlihat menonjol, terus juga tidak ada laserasi, tidak ada luka, tidak ada benjolan yang tampak dari bagian dada depan. Kalau misalnya duduk kan sekalian bagian belakang ya dilihat. Oke, untuk pengembangan dadanya normal, tidak cepat dan tidak lambat. Frekuensi nafasnya 18 kali per menit, sudah dihitung ya. Oke, itu sambil diingat dan nanti dicatat. Oke, habis itu, habis inspeksi kita palpasi. Dia Bapak posisinya duduk ya, sama kayak tadi. Monggo Bapak bisa sebutkan 77 kayak gitu. Kan geter ya. 77 ya. Misalnya sudah, kita balik lagi yang bagian depan. Coba Bapak 77, pitu, walu, itu kan getar, ya. Oke, habis itu kita perkusi. Ya Bapak izin saya lakukan pembentukan ya. Interkosta aja ya. Suara lapang parunya apa kalau nama wes? Jangan di sini ya, di skapula. Sebenarnya beda. Ternyata ini pentem loh Pak. Duk. Oke, sudah lakukan perkusi, lalu kita auskultasi. Izin saya dengarkan itu ya. Nah, ini diperhatiin ya. Nah, takutnya kekunci. Silakan Bapak nafas, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Ya, selalu dikasih tahu arahan. Tapi kita sambil mendengarin. Suaranya apa? Vesikuler atau bebas? Ya. Oke. Nah, alhamdulillah Bapak, ini sudah selesai untuk pemeriksaan parunya sambil menantikan pasien. Perhatikan bagaimana perasaannya Bapak? Oh iya Mbak, rasanya Mbak ya enak loh katanya kan gitu misalnya. Oh iya Bapak, ini nanti hasilnya saya catat dulu, nanti kita sampaikan ke dokter. Karena kalau yang saya dengarkan sambil disampaikan ya, saya dengarkan suara lapang paru Bapak bersih. Bapak suaranya vesikuler. Apa vesikuler? Oh bingung kalian jelasinnya ke pasien.
suara lapang parunya bersih ya Bapak. Terus juga tadi saat saya ketuk suaranya juga itu sonor, kalau bahasanya ya Pak, itu berarti tidak ada kelainan. Juga bagian dadanya itu simetris, nafasnya juga kecepatannya juga bagus, itu 18 kali per menit. Kalau tadi saya hitung, kita simpulin aja sampai kalau bisa urut sih ya, dari yang tadi inspeksi, palpasi diurutkan. Oke, itu saja Bapak. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Mbak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti saya akan datang lagi sekitar jam 9 nanti ya Pak. Kita nanti ada pemeriksaan spirometri. Jadi Bapak untuk melatih apakah lapang parunya cukup atau tidak. Jadi nanti dengan alat namanya spirometri bisa jadi kontrak selanjutnya. Oke, bagaimana Bapak? Bersedia untuk nanti tindakan selanjutnya? Iya Mbak, nggak apa-apa, boleh. Ya nanti dengan saya juga Pak, insya Allah di sini tempatnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, semoga Bapak cepat sembuh. Kalau bisa doain pasien, doain. Pasti tahu dong di sini, kalau nggak tahu. Allahumma robbanasi. Pisi. Allahumma robbanasi atibil ba'sa isbi anta syafi la syifa'a illa syifa'uka syifa'ala yuwabiru sama. Oke, doain pasien semoga cepat sembuh. Saya permisi Bapak. Sambil bawa. Jelas ya. Di bawahnya itu ada interkostal Bang, di bawah skapula. Sini. Itu juga. Ini ketebelan, dibuka aja yang putih. Nih, ini habisnya. Oh, kamu pakai baju dalamnya lagi nggak? Iya. Ini ya. Dengerin. Tuh. 1 terkosna, 2 3 4 5 nih, sama sini pasti beda. Ini masuk ke bagian abdomen. Ini interkosta. Kalian lihat aja interkosta. Nah, suaranya kayak gitu ya. Tetap ada 9. Bisa juga kalau misalnya kok saya bingung ya Bu, ya bagian interkostanya aja. Nggak apa-apa. Karena udah meliputi lapang paru. Bener ya? Beda sama sih? Beda kan? Sama. Kadang kalau kita mukulnya bagian kosta, itu suaranya juga beda. Nih, namanya kosta. Nih, ini kosta, ini interkosta. Denger ya? Itu kosta, tulang. Ini interkosta. Beda. Jadi kalian ke interkostanya. Selah antara tulang tadi. Ya, di interkostanya. Itu yang kalian ketuk. Gampangannya gitu. Sama kalau perempuan misalnya ada payudaranya, ya itu kita agak naikin gitu. Nggak apa-apa, beneran sama. Karena gitu, karena kan biasanya kan, oh kan ini kan ketebalan gua atau gimana gitu kan. Ya itu agak naik gitu. Itu dirasa, kita rasa dulu. Ini tulang apa bukan ya? Ini kosta atau interkosta ya? Kalau kosta, itu ya ada 9. Tapi kalau misalnya kok buat saya gini, yang kiri gimana ya? Sama nggak? Tuh, ini yang kanan. Yang kiri sama nggak? Kalau ngeceknya itu kanan kiri ya, habis dari kanan kalian ke kiri buat bandingin. Kalau misalnya saya pengennya kanan dulu, nggak masalah. Nanti kita dengar suara yang kiri. Apakah sama atau enggak? Tapi kalau mau lebih konkretnya lagi, habis dari kanan, oke, saya coba yang kiri. Oh, sama.
Nanti nafas lagi dulu. Ya, mana sakit tangannya. Dari sini. Tarik nafas Mbak. Keluarkan pelan-pelan. 1, 2 ya. Nafas lagi. Keluarin pelan-pelan. Oke. Terus sorry. Enaknya yang cowok sih ini jadi perempuan terus. Tarik nafas. Oke, tarik nafas. Lagi. Yang depan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, habis itu yang samping ada berapa? 2, 3, 4? 4. Ada gambarnya 4. 4. Nafas. Tarik nafas. Agak ke dalam ya. Tarik nafas. Sama kayak yang sebelah kirinya juga itu ya.